Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, teman-teman tenang. Dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Gini, teman-teman, ini teman-teman sekalian, kita senang sekali bahwa teman-teman punya aspirasi yang banyak, punya pikiran yang banyak. Itu artinya kita tidak diam. Saya mohon kalau teman-teman berkenan, Anda tuliskan, tapi tolong tuliskan nama dan nomor HP juga, sehingga saya bisa komunikasi lebih jauh ya. Kenapa teman-teman? Kalau memungkinkan sih pengen dialognya itu panjang terus. Di sisi lain ada teman-teman yang juga sudah menunggu untuk kegiatan berikutnya dan saya harus meneruskan perjalanan. Jadi inginnya segalanya serba panjang, tapi mudah-mudahan walaupun singkat substansinya sampai ya. Bung Doni, tentang pariwisata yang potensinya besar tetapi belum tumbuh. Nah begini, potensi pariwisata yang besar itu harus ditopang dengan fasilitas pendukung. Yang utama adalah konektivitas, transportasi pertama. Yang kedua, kenyamanan ketika berada di lokasi. Fasilitas di lokasinya itu harus membuat yang berlibur tidak repot, tapi betul-betul bisa berlibur sesuai dengan keinginan mereka. Dan disitulah kenapa perlu menyiapkan infrastruktur penunjang yang standarnya tinggi. Yang ketiga, perlu ada pekerja pariwisata yang melayani dengan standar pengunjung, bukan standar tuan rumah. Ini beda ya, pengunjungnya datang dengan standar pelayanan yang mereka pernah alami di tempat-tempat lain, lalu datang ke tempat pariwisata yang baru, ternyata standar pelayanannya tuan rumah beda dengan tamu. Apa yang terjadi? Tamunya kecewa. Karena itu standar pelayanan harus tingkatkan. Dan itu artinya kualitas pelayanan dan orang-orang yang bekerja harus ditingkatkan standarnya. Jadi dalam jangka pendek infrastruktur, dalam jangka menengah vokasi dan pelatihan supaya pelayanan akan bisa setara. Sesudah itu pemerintah harus bekerja bersama swasta, membantu swasta mempromosikan. Karena kalau pemerintah yang mempromosikan biasanya cuma jadi pameran-pameran aja tuh di kanan kiri. Kita perlu justru swasta yang promosikan, tapi pemerintah yang membantu memfasilitasi. Gitu ya, Dani ya. Oke. Kemudian yang terakhir dari Dina tadi. Dina ya namanya ya? Iya. Jadi Dina, saya pernah
sampaikan, dan itu sudah dijawab berkali-kali. Sudah jawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan, saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019, saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nggak mau. Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu.